Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, bisa bertatap muka dalam satu kajian rutin kita. Insyaallah kita akan bersama-sama mempelajari tafsir Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari mengantarkan kita menuju salamatu fid dunya wal akhirah, menuju keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan penjelasan tentang tafsir Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwa di dalam kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim ini terdapat Ar-Raja. Ya, terdapat sebuah harapan. Dan malam ini kita akan membahas dua bentuk ar-raja. Kita malam ini akan membahas dua bentuk ar-raja, harapan. Yang pertama adalah ar-raja fid du'a wal was-su'al, yakni harapan di dalam berdoa dan dalam permintaan. Ini yang pertama, adanya harapan di dalam doa dan di dalam permintaan. Yang kedua adalah ar-raja fil ibadatil 'am, yakni harapan di dalam ibadah secara umum. Harapan di dalam ibadah secara umum. Harapan terhadap apa? Ar-raja'u fi thawabihi. Ar-raja'u fi thawabihi. Harapan terhadap pahala yang ada di dalam ibadah tersebut. Ini yang akan kita bahas. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang apa tadi? Harapan di dalam doa dan permintaan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Syekh Shalih Fauzan ketika menjelaskan tentang
kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim di dalamnya terkandung roja, adanya harapan, itu karena sifat Allah yang maha luas, Rahman dan Rahimnya ini. Dan ini kemarin sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu, ya, tentang luasnya rahmat Allah yang tidak terbatasi oleh apapun. Sehingga ketika seorang hamba memahami tentang wasi'atur rahmah, tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, akan melahirkan sifat optimis dan roja ini, sehingga meyakini tentang luasnya rahmat Allah ini menjadikan lemahnya putus asa. Ya, jadi kalau orang sudah memahami bahwa Allah itu maha luas rahmatnya, maka tidak pantas seorang hamba ini berputus asa dari rahmat Allah, berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika orang berputus asa di dalam mencapai pertolongan Allah, yang sering kita temukan di sana ada sebuah kesalahan-kesalahan tanpa kita sadari, dosa tanpa kita sadari pada saat kita berdoa. Ya, pada saat kita berdoa. Apa kesalahannya? Berhenti meninggalkan doa. Ini sebuah kesalahan. Dan di situ mengandung dosa. Dosanya apa? Suudzon kepada Allah. Makanya tadi saya katakan tanpa kita sadari. Ya. Sekarang begini, pernah nggak ketika orang berdoa kemudian doanya ditinggalkan? Orang meninggalkan doa itu ada dua kemungkinan. Pertama, karena doa itu tidak segera dikabulkan oleh Allah. Betul apa enggak ini? Akhirnya capek kita doa. Kalau nggak begitu tanya, ada nggak doa yang lebih baik? Gitu. Itu sering saya terima WA, SMS dari teman-teman pengajian, Ustadz, ada nggak doa yang lebih baik dari yang kemarin? Gitu. Loh, kenapa memangnya? Ini kok nggak kelar-kelar gitu ya? Jadi maunya kita itu Allahumma mak kedebuk gitu, Pak. Itu maunya kita itu begitu. Allahumma, doa terkabulkan. Dan itu didukung oleh sifat dasar manusia, di mana sifat manusia itu memiliki sifat istijal. Apa sifat istijal? Bergesa-gesa. Jadi nek menungso niku duwe karep iku piye? Hah? Karep iku sak deg sanyet. Tuh. Sehingga orang-orang semacam ini seringkali terjadi berhenti, terputus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa mengalami kerugian, dan inilah yang perlu kita luruskan malam ini. Merasa rugi ketika doanya tidak dikabulkan. Ya. Merasa rugi ketika harapan-harapannya tidak tercapai. Seakan-akan doa itu tidak ada faidahnya sama sekali. Makanya sering kita dengarkan, coba Pak didoakan, terus gak ada gunanya Ustaz gitu. Pernah dengar kalimat ini enggak? Terus percuma Ustaz itu kan pegel lambe. Pernah dengar kalimat ini enggak? Kalimat ini menunjukkan adanya kejengkelan di dalam berdoa. Kenapa doa tidak dikabulkan oleh Allah? Ini kemungkinan pertama orang meninggalkan doa, tidak segera terkabulnya doa. Yang kedua, yang menyebabkan kenapa orang meninggalkan doa, karena keinginannya sudah tercapai. Karena wong itu biasanya njaluk ini kena pas butuh, Pak. Ya, makanya kan kula guyon, doa orang yang punya banyak uang beda dengan doa orang yang banyak utang. Lebih kuat mana? Utang. Makanya memperbanyak utang itu salah satu sarana untuk memperkuat doa. Beda, Pak. Kenapa? Karena dia sedang butuh.
Doa orang yang sedang butuh berbeda dengan doa orang yang tidak sedang butuh. Ya. Ketika orang hajat kepada Allah, dia merintih kepada Allah. Dia kuatkan doa, dicari. Pasti kitab yang paling dicari-cari adalah kitab Mujarobat. Ini kitab yang paling laris ketika orang kena masalah. Masya Allah. Nah, bapak-bapak, meninggalkan doa sebuah dosa yang terselubung. Ya, meninggalkan doa yang terselubung, baik doa karena mungkin dia merasa tidak terkabulnya doa, atau meninggalkan doa karena sudah tercapai keinginannya. Sama-sama mendatangkan kemaksiatan kepada Allah. Di mana letak maksiatnya? Ya, letak maksiatnya adalah kalau dia meninggalkan doa karena tidak terkabulkan doa, itu adalah suudzon kepada Allah. Dia berburuk sangka bahwa Allah sudah tidak mampu menyelesaikan masalahnya. La haula wala quwata illa billah. Ini tuduhan yang paling mengerikan kepada Allah Ta'ala. Apakah pantas seorang hamba memposisikan bahwa Allah tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah manusia? Hah? Apakah pantas manusia meletakkan kalimat ini, tuduhan semacam ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah tidak mampu menyelesaikan urusannya? Allah fakir, Allah dhaif, Allah miskin, kekayaan Allah terbatas. Ini tuduhan-tuduhan yang diberikan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian inilah kemudian menyebabkan orang itu meninggalkan doa. Percuma dia berdoa. Dan ini merupakan bentuk daripada kejahilan seorang hamba terhadap agamanya. Meninggalkan doa bentuk kejahilan seorang muslim terhadap agamanya. Apa itu? Dia tidak memahami di dalam doa itu mengandung pahala. Entah doanya dikabulkan atau tidak. Di mana letak pahalanya? Rasulullah SAW menyebutkan ad-doa huwal ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Masya Allah. Jadi kalau kita sedang berdoa, itu berarti kita sedang melakukan apa? Ibadah. Sedang melakukan suatu ibadah. Dan ini dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala bahwa doa itu merupakan ibadah yang paling agung. Doa itu merupakan ibadah yang paling agung. Kenapa di sana ada dua kaidah yang paling besar di dalam doa? Ada dua kaidah yang paling besar. Kaidah yang pertama, i'tiraful abd, pengakuan seorang hamba ala rabbihi, hadapnya, fi qadrihi, di dalam kekuasaannya, ya. Jadi di dalam doa itu yang pertama, pengakuan seorang hamba terhadap kekuasaan Allah. Fi azamatihi, terhadap Allah. Fi kabirihi, terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terdapat di dalam doa. Sekarang saya tanya, ada enggak kalau sesama manusia ini, sesama manusia, orang minta tolong petunjuk jalan kepada orang buta? Ada apa enggak? Dalam orang minta tolong untuk mengangkat meja kepada orang yang lumpuh, ada apa enggak? Orang itu kalau minta tolong adalah yang dianggap orang itu mampu memberikan pertolongan kepadanya. Seperti Anda pinjam kepada fakir miskin, pantas apa enggak?
Dalam kalau orang itu pinjam pasti melihat orang yang lebih kaya. Makanya kenapa Anda minta kepada Allah sekarang? Kenapa kita minta kepada Allah? Minta rezeki kepada Allah, minta keselamatan kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah, minta kebahagiaan kepada Allah. Kenapa Anda minta kepada Allah? Disitulah iktirafnya seorang hamba, pengakuan seorang hamba terhadap kebesarannya, terhadap kekayaannya, terhadap kekuasaannya, bahwa Allah itu Al-Qadir, Allah itu Al-Ghani, Allah itu Al-Kabir. Di situ terkandung di dalam doa. Tidak ada yang memiliki keselamatan kecuali Dia. Makanya kita minta keselamatan kepada Allah. Ya. Tidak ada kekuatan yang dimiliki oleh hamba, siapapun orangnya, kecuali kekuatan itu dimiliki oleh Allah Azza wa Jal. Terkandung di dalam kalimat la haula wala quwata illa billah. Makanya kalau panjenengan sekarang ini lagi fit, sepeda pancal, kesekian, olahraga ini, olahraga itu, ngangkat ini, ngangkat itu, kuat, itu karena masih diberi kekuatan oleh Allah dan nunggu waktu. Kekuatan itu akan diambil oleh Allah secara perlahan atau secara spontan. Anda siap atau Anda tidak siap? Karena nas dari Allah Ta'ala, ketetapan di dalam kitabnya bahwa kekuatan hidup manusia didampingi oleh dua kelemahan. Itu nas dari Allah. Gak ada yang keluar dari ketetapan ini. Kekuatan hidup manusia didampingi oleh dua kelemahan. Kelemahan yang pertama, ketika manusia baru dilahirkan sampai remaja, itu lemah. Tidak bisa apa-apa, tidak memiliki kemampuan apapun kecuali bantuan dari orang di sekitar kita. Begitu sudah masuk remaja, masuk usia dewasa, puncak kesempurnaannya usia 40 tahun. Setelah 40 tahun ke atas akan kembali kepada kelemahan yang kedua. Bapak-bapak yang sudah merasa usia 50 ke atas, rasanya awak sampean iku tambah enteng apa tambah abot? Nah, ini saya masih menunggu teman-teman yang lain. Ini sudah sebagian sudah sembojong. Nanti sebentar lagi ditekuk itu, Pak. Iya, itu sunatullah, nggak bisa dihindari. Habis ditekuk sebelah, sembojong sebelah. Nanti jarak berapa menit? Gantian. Itu kelemahan. Sunatullah, manusia nggak bisa menghindar dari itu. Salah satu sebab kenapa saya ngaji sekarang selalu minta kursi di atas. Nek sembojong cek gak ketoro, Pak. Nek sampean kan ketoro ning ngisor. Ya Allah, ini kehidupan manusia. Iktiraful abdi ala rabbih, pengakuan seorang hamba terhadap Rabbnya dalam hal apa? Fi qadrihi wa fi kabirihi, ya, terhadap kekuasaan Allah, terhadap keagungan Allah, terhadap kekayaan Allah diakui. Kenapa kita minta Allahumma inna nas'aluk, ya Allah, ku minta kepadamu. Kenapa? Karena Dia yang memiliki segala-galanya dan kita diingat-ingat ini. Kita peminta bukan pemilik. Ini yang pertama, kaidah yang sangat agung sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala. Di dalam doa terkandung ibadah luar biasa, karena di situ merupakan bagian puncaknya ibadah, pentauhidan Allah manusia kepada Rabbnya terhadap kebesarannya. Ini yang pertama.
Kaidah yang kedua, ya, iktiraful abdi ala nafsihi, pengakuan seorang hamba terhadap dirinya dalam hal apa? Fi dha'ifihi, di dalam kelemahan-kelemahannya, fi faqrihi, di dalam kefakirannya. Ya. Manusia itu lemah, manusia itu fakir. Siapapun dan dimanapun. Maka saya ingatkan melalui kajian kita malam ini, bapak-bapak sing rumangsa sugih, sing perasaan merasa diri kaya, itu jalan yang akan mengantarkan kepada kesombongan dan kemaksiatan. Itu yang menghalang-halangi kenapa kita tidak bisa mendapatkan khusyuk di dalam sholat. Karena Anda waktu berdiri di waktu sholat itu merasa menjadi orang kaya, dan Anda lupa berhadapan dengan siapa. Bisa dipahami ini Pak? Kita lupa menghadap kepada siapa. Anda lupa yang Anda baca ketika mengangkat tangan. Kita mengatakan Allahu Akbar, dan Anda awali dengan kalimat inni wajhiya lillahi ma fataras samawati wal ardh, kepada zat yang telah menciptakan di dalam bumi. Siapa ya? Allah yang sedang Anda sembah, Allah yang sebentar lagi kita sujud kepadanya, Allah yang sebentar lagi kita rukuk kepadanya. Yang kita ikuti bukan cuma lahir kita, tapi batin kita di sana. Sujudnya batin itu yang akan mengantarkan seseorang untuk mencapai khusyuk. Apa itu? Kerendahan dirinya. Bapak-bapak kalau pernah menyaksikan seorang pengemis 10 kumpul, terus ada salah satu pengemis itu menyombongkan diri, dan Anda ngelihat gimana perasaan Anda, apa yang Anda katakan? Hah? Kalau Anda menemukan ada 10 pengemis yang semuanya baru saja minta-minta, setelah berkumpul salah satunya sombong, kalau Anda melihat seperti itu, apa yang Anda katakan? Wong situ kunjuk dikaploki anjing. Betul itu keluar dari kata. Kenapa? Gak pantas, gak layak dia menyombongkan diri. Kenapa? Karena baru saja dia mengemis, baru saja dia meminta, baru saja dia menghibah, mengetuk pintu, setiap pintu orang-orang yang kaya, lalu dia mengadakan tangannya, dia meminta sesuatu, lalu dia berkumpul dengan temannya, dia menyombongkan diri. Gak pantas, dan ini kejahilan dia, kebodohan dia. Sepakat apa anda ini? Sekarang kita berkumpul di tempat ini, setelah ini kita sholat, setelah sholat kita menengadahkan tangan. Saya tanya kepada anda, lagi ngapain anda menengadahkan tangan? Apa yang anda baca? Anda mengucapkan satu kalimat yang merendahkan diri. Ya Allah, aku minta kepadamu. Kenapa anda minta? Karena anda tidak memiliki sesuatu itu. Iktiraf, pengakuan ini yang kadang-kadang sulit disadari oleh seorang hamba. Iktiraf, pengakuan tentang kelemahan, pengakuan tentang kemiskinan, pengakuan tentang kejahilan. Maka kita diajari oleh Nabi untuk minta, ini as'aluka ilman nafi'ah, ya Allah, aku minta kepadamu ilmu. Kenapa? Karena kita nggak mengetahui sesuatu. Kita dikeluarkan dari perut ibu kita dalam keadaan bodoh, la ya'lamuna syai'ah, tidak mengerti sesuatu apapun. Lalu dengan pengajaran, proses-proses, Allah berikan ilmu kepada kita. Allah berikan ilmu kepada kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah, dan rizki. Kenapa kita minta rezeki? Karena kita lemah. Dan orang-orang yang sombong, perhatikan, nunggu waktu Allah akan memaksanya untuk mengakui kesombongannya itu dengan siksaan-siksaan yang Allah berikan kepadanya.
Makanya bapak-bapak nanti jangan lihat sekali waktu kita rekreasi ke rumah sakit. Sudah pernah mengadakan rekreasi ke rumah sakit belum? Oh belum. Sampai ini kena rekreasi ke tempat hiburan terus ke masalah. Tambah tos hati nih pak. Jadi sekali waktu rekreasinya kemana? Ke rumah sakit. Membawa nasi bungkus, cari kelas ekonomi, koordinasi dengan pengurus rumah sakit, bagi-bagi makanan. Teman-teman saudara-saudara kita yang di sana sedang menunggu saudara yang kelas ekonomi. Nanti Anda lihat ada seseorang yang dipaksa oleh Allah tidak bisa merasakan nikmatnya makanan yang disediakan oleh orang-orang yang menunggunya. Jadi makanan itu nanti dijus, kemudian langsung dari selang ini menuju ke lambung. Tenggorokannya tidak diizinkan oleh Allah untuk menikmatinya. Baru orang itu sadar bahwa rezeki itu milik Allah Ta'ala. Tanpa izin Allah, Anda tidak bisa menelan air pun ke kerongkongan kita tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Masya Allah. Saya punya tetangga kena kanker tiroid mbak di sini. Akhirnya di kemo, karena di kemo itu kemudian saraf-saraf di sekitarnya ini mengalami kematian dan kerusakan, termasuk katup yang ada di kerongkongannya pun tidak bisa membuka. Di sini ada katup yang secara otomatis terbuka dan tertutup dengan sendirinya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan katup itu tidak difungsikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setetes air pun tidak diizinkan Allah melewati ke kerongkongannya. Mana kekuatannya? Apakah uangnya bisa merubah itu kondisi? Nggak bisa. Dengan sangat terpaksa, akhirnya lambungnya dilubangi dan dimasukkan ke dalam lambung secara langsung. Allah memaksa manusia untuk mengakui kelemahannya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, inilah ada di dalam doa. Ya, dua kaidah di dalam doa. Dan mari kita lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Ud'ullah, berdoalah kalian kepada Allah. Berdoalah kalian kepada Allah. Wa antum muqinun bil ijabah. Ya. Berdoalah kalian kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin akan terkabulnya doa. Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin terhadap terkabulnya doa. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala la yaqbalu doa, Allah tidak akan mengabulkan doa min qalbi ghafil lahin. Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak serius di dalam doa. Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak serius di dalam doa. Kalimat min qalbi ghafil, hati yang lalai, itu ada dua kemungkinan. Jadi dikatakan hati yang lalai itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, lalai terhadap kandungan doa permintaannya ini. Lalai terhadap kandungan doa yang dia minta.
Contoh, ketika orang membaca ihdinas siratal mustaqim, artinya apa? Ya Allah, tunjukkan aku kepada jalan yang. Saya yakin banyak kaum muslimin tidak menyadari dia sedang minta petunjuk kepada Allah kepada jalan yang benar. Saya yakinnya banyak di antara kaum muslimin ketika membaca doa ini dia tidak menyadari bahwa dia sedang minta petunjuk kepada Allah kepada jalan yang benar. Ini kelalaian yang pertama, lalai terhadap kandungan doa. Ya, seperti kita minta ngapunten. Dalam pandangan kita, Pak, dalam pandangan kita ini, ilmu dengan harta ini lebih penting mana? Kak, pakai temen ini. Ayo, ilmu dengan harta lebih berharga mana? Kurang yakin saya. Orang mengatakan kedua-duanya penting, Ustaz. Saya kok kurang yakin. Buktinya apa? Ingin saya buktikan. Sekarang kita kurang benar jawabannya. Kalau Anda sore tadi kehilangan uang 2 juta, semalam selesai enggak mencarinya dan berusaha untuk menemukannya? Semalam selesai enggak? Selesai untuk mencarinya dan menemukannya? 2 hari selesai? Enggak selesai, diurek mana? 2 juta hilang. Lemari diungkap, koper dibuka, ya, meja di apa? Oh. Berapa hari Anda susahnya? 2 juta. Dah selesai. Jenengan tidak ikut pengajian sekali, berapa sedihnya? Pak, kemarin materinya apa? Ada nggak begitu nggak? Ada nggak? Jadi kalau nggak ngaji, nanya materinya apa saja. Saya ingin mencatatnya. Ada yang begitu nggak? Paling banter, para otak kau ini. Oh datang, oh nggak bisa teko pak, gua, masya Allah. Wakil, ya sudah selesai. Ada kesedihan? Seimbang apa enggak? Harta dengan ilmu lebih berharga mana? Gak berani jawab sekarang. Itu gak jujurnya sampean, makanya aku gak yakin gitu loh. Berbeda dengan para sahabat dulu, cari betul Pak. Dikejar itu ilmu. Kalau sehari dia gak datang di majelisnya Nabi, dia cari orang-orang yang hadir. Tolong sampai Umar itu membayar. Umar membayar. Hari ini aku gak bisa hadir di majelisnya Rasulullah. Tolong nanti kalau kamu dapat setelah majelis Nabi selesai, temui aku. Jangan kamu tambah apa yang diucapkan Nabi dan jangan dikurangi. Separuh dari penghasilanku berdagang hari ini aku berikan kepadamu. Itu Umar bin Khattab. Dipraktekkan di Alexa nih. Nabi SAW mengatakan doa ketika beliau permintaan tentang anugerah Allah yang besar, nikmat Allah besar, beliau mengatakan Allah mendapatkan ilmu karena ilmu lebih mulia. Ini doa yang mengatakan tentang tapi di hari itu kita nggak bisa, kita nggak bisa kita hindari lebih mulia dari ilmu karena ini jawaban. Itu kalian terhadap kandungan
Bagaimana doa itu dikabulkan Allah? Tambahkan ilmu kepada kita, ketika kita minta susah, kita Allah menolak sebuah doa. Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Lalai yang pertama adalah lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah. Lalai terhadap janji Allah dan lalai terhadap kekuasaan Allah. Apa janji Allah? Allah menyatakan, mintalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkan apa yang kalian minta. Ud'uni fastajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, maka aku akan kabulkan permintaanmu ini. Kenapa? Karena Allah itu malu ketika hamba sudah menengadahkan tangan kemudian dibiarkan kembali tanpa Allah beri. Sementara Allah itu, Allah memiliki sifat ya, di mana Allah memiliki sifat kemuliaan, di mana Allah memiliki sifat kedermawanan, dan kedermawanan Allah itu tanpa sia-sia semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala kebutuhan manusia ini. Masya Allah. Ini kelalaian yang kedua, kelalaian terhadap janji Allah dan kekuasaan Allah. Makanya tadi saya sampaikan, ketika orang berdoa lalu tidak dikabulkan doanya dalam waktu yang dia inginkan segera dikabulkan, lalu dia tinggalkan doa, ini merupakan sebuah tuduhan kepada Allah. Dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bentuk kejahilan seorang hamba. Ini maksiat orang berdoa, meninggalkan doa. Yang kedua, ketika orang itu meninggalkan doa karena sudah dikabulkan, kebutuhannya sudah, hajatnya sudah tercapai, tinggalkan doa. Bentuk kemaksiatan di mana? Ketika orang sudah terpenuhi kebutuhan lalu dia tinggalkan doa, dia tidak serius lagi di dalam doanya. Dosanya di mana? Dia meremehkan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak memiliki adab kepada Allah taala. Coba kalau ada seorang miskin, Anda ambil, Anda jadikan anak asuh Anda, lalu Anda sekolahkan, Anda cukupi, Anda nikahkan, kemudian Anda biayai. Begitu dia usaha berhasil melalaikan Anda, apa yang Anda katakan kepada dia? Apa yang Anda ucapkan kepada dia? Angel. Dosa dia, maksiat dia melupakan Allah Azza wa Jalla. Ya, dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, makanya yang sempat kami sampaikan kepada panjenengan kemarin, ketika kita berdoa, jangan melihat masalah yang sedang kita hadapi. Ya. Jangan melihat persoalan yang kita hadapi. Jangan lihat orang yang sedang kita doakan. Itu yang akan menjadikan doa kita lemah.
Jadi waktu kita mendoakan orang yang keras hatinya, orang yang sudah memusuhi dengan kekerasan kesombongannya ini. Ketika orang demikian, ya, ketika orang berpikir terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dia sadari, dia mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Qadir. Allah itu As-Sami, Maha mendengar, dan Allah Maha memberikan apa yang dibutuhkan oleh semua hambanya. Kalau Bapak bertanya kepada saya 5 orang bersamaan, tidak mungkin saya bisa jawab, dan tidak mungkin saya bisa memperhatikan pertanyaan panjenengan semua. Saya yakin secerdas apapun, bahkan mungkin sehebat siapa penceramah dari India itu, Dr. Zakir Naik, katakan kalau ada 10 orang bertanya, dokter saya bertanya, saya yakin nggak bisa jawab ya. Kenapa? Nggak mungkin dia fokus dalam satu hal kemudian bisa memperhatikan yang lain. Nggak mungkin. Ini keterbatasan manusia. Tapi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala keadaan kita, dengan segala kondisi kita, dengan permasalahan kita, pertanyaan akan mengalami dengan kita melakukan doa di sini. Diri. Apa kata istrinya kalau dengar? Ya Allah, kita kabulkan. Berapa enggak? Oh, nggak mungkin, amin gitu, nggak mungkin. Istri mengatakan demikian, nggak mungkin. Lalu kemudian kita mendengarkannya. Lalu Allah mengalami kebingungan, tadi minta apa ya kan? Lalu Allah lalai terhadapnya. Nggak mungkin. Kenapa? Allah Al-Qadir. Dia segala-galanya dalam hal. Sami'un alim, Maha mendengar. Maha mendengar ini semua permintaan kita, yang kita ucapkan maupun yang tidak kita ucapkan. Ya. Yang kita lafadzkan maupun yang tidak kita lafadzkan. Ketika saya usai dalam kitab salah satu usul menyebutkan doa ada 2 macam. Yang pertama disebut doaul ibadah, ya doaul masalah. Yang kedua doaul ibadah. Doa dalam bentuk permintaan jelas, ya Allah aku minta rezeki, ya Allah aku minta keselamatan, jauhkan aku dari musibah, jelas terlafadzkan. Ada doa yang kedua, doa berupa ibadah. Doaul ibadah. Doaul ibadah itu maksudnya bagaimana? Kita minta sesuatu melalui ibadah itu. Saya ingin bersedekah dengan harapan aku ingin dijauhkan oleh Allah dari musibah. Aku mewakafkan tanah dengan harapan supaya Allah limpahkan keberkahan kepada. Tidak terlafadzkan permintaannya, tetapi Allah dengarkan apa itu bisikan hatinya. Ini kebesaran Allah. Ya, ini kebesaran Allah. Makanya di dalam doa yang dikatakan yakin tadi ada 2 sisi, yakin terhadap terkabulnya doa, yang kedua yakin terhadap kekuasaan Allah untuk mengabulkan doa. Makanya sekali lagi saya tekankan, ketika kita berdoa jangan sekali-kali akal ikut campur. Ketika kita sudah melibatkan Allah, dipenuhi dengan keyakinan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga nanti bapak-bapak barangkali ada punya mantu kok keras sekali kepala hatinya, mungkin kaku sifatnya, ya, keras wataknya, lalu Allah berdoa kepada Allah Ta'ala 1 hari 2 hari kok belum berubah, jangan berputus asa. Apakah Allah akan kualan menghadapi mantu kita?
lalu mengatakan, wis mantumu kebacut gitu ya. Aku nggak mampu, apa begitu Allah akan mengatakan demikian? Tidak. Makanya kita minta kepada Allah, kalau sudah melibatkan Allah, tinggalkan logika. Tinggalkan logika. Jangan dilogikakan. Seperti tadi kemarin yang sudah sampaikan, ada orang punya utang 100 juta. Sementara pekerjaannya ini tidak menentu, penghasilannya tidak menentu. Lalu dia berdoa kepada Allah. Kalau menurut logika, diakal-akali, masuk nopo mboten, Pak? Tidak nutut. Tapi kalau Allah yang dilibatkan, sesuatu yang tidak logis, itu akan menjadikan jawaban dari Allah Ta'ala. Kisah terakhir tentang Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Ini satu peristiwa yang diberikan contoh oleh Allah, dan sengaja Allah takdirkan, Allah hadirkan di depan mata kita peristiwa ini sebagai pelajaran bagi kita. Sesuatu yang sangat mustahil menurut logika. Manusia ditelan oleh ikan, kemudian dibawa tenggelam ke dasar lautan. Menurut logika bisa keluar apa enggak? Mau minta tolong kepada siapa? Bagaimana dia akan menjerit? Tetapi Nabi Yunus ingat, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut kalimat itu satu kali oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Saya yakin ketika bapak-bapak dengar kalimat ini, dan Nabi mengatakan, barang siapa ketika kritis membaca doa Nabi Yunus, maka kritisnya akan disingkirkan oleh Allah, kesulitannya akan dibuka oleh Allah. Saya yakin ketika kita membaca doa ini lalu gak dikabulkan, ini doanya sudah expired gitu. Sudah hilang kualitasnya. Jadi apa yang dialami oleh Nabi Yunus merupakan sebuah simbol bahwa satu saat manusia memiliki masalah yang tidak bisa dilogikakan, yang nggak masuk akal, untuk mencari jalan keluarnya. Libat Allah dan yakin bahwa Allah itu Al-Qadir, Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini rojak di dalam doa. Adapun rojak di dalam ibadah, yang itu akan menjadi ruhnya ibadah, yang akan menjadi kekuatan ibadah, insyaallah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.